Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi investasi dalam modal kerja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Wahyu Wibowo, nomor NPM 0089. Pengertian modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Modal kerja adalah seluruh aset lancar yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas harian, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, biaya listrik, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Tujuan utama modal kerja adalah agar perusahaan tetap dapat beroperasi dengan lancar tanpa mengalami kesulitan keuangan jangka pendek. Dengan kata lain, modal kerja berfungsi untuk menjamin kelancaran proses produksi dan distribusi barang atau jasa, membantu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, dan yang terakhir menunjukkan kemampuan likuiditas perusahaan, kemampuan membayar kewajiban saat jatuh tempo. Secara sederhana, modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Nama saya Akibia Alvin Saputra dengan NPM 2401010082. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan investasi alternatif aset lancar. Yaitu seperti ada kurva di bawah ini, saya akan menjelaskan yaitu kebijakan investasi longgar. Jumlah uang tunai yang relatif besar, surat berharga, dan persediaan dilakukan, serta kebijakan kredit liberal yang menghasilkan tingkat piutang tinggi. Garis ini berpotensi, ya ini ada garis yaitu yang disebut investasi longgar, yaitu garis ini berposisi paling atas, yaitu menunjukkan perusahaan mempertahankan saldo aset lancar relatif besar atau cenderung menyediakan banyak kas dan persediaan, serta memberikan kredit penjualan yang longgar untuk mendorong penjualan. Akibatnya, risiko kehabisan kas atau persediaan lebih kecil, namun profitnya bisa menurun karena banyak dana yang menganggur. Selanjutnya ada garis yaitu moderat. Garis moderat ini berada di tengah. Kebijakan ini memilih kompromi antara keamanan, risiko rendah, dan efisiensi atau profitabilitas yang sedang. Kebijakan ini kompromi antara keamanan atau risiko yang rendah dan efisiensi atau profit yang sedang. Perusahaan menjaga saldo aset lancar dalam jumlah sedang. Tidak terlalu besar namun juga tidak meminimalkan secara ekstrim. Yang selanjutnya ada kebijakan investasi ketat, yaitu yang paling bawah, garis yang paling bawah, yaitu kepemilikan uang tunai, surat berharga, persediaan, dan piutang yang dibatasi. Perusahaan menjaga modal kerja pada batas minimum. Jumlah kas, persediaan, dan piutang dijaga sekecil mungkin untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan profitabilitas. Namun resikonya lebih tinggi jika ada kebutuhan mendadak atau fluktuasi penjualan yang tidak terduga. Nah, lalu ada sumbu X yang horizontal, itu penjualannya kan menggunakan rupiah semua. Lalu ada sumbu Y yang vertikal, yaitu besaran aset lancar. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syahwil Tanjawan dengan NPM 101. Yang selanjutnya itu konsep model kerja nol. Konsep model kerja nol atau zero working capital adalah strategi manajemen yang bertujuan untuk mengurangi jumlah modal kerja yang diperlukan perusahaan dengan cara meminimalkan persediaan dan piutang, serta memaksimalkan utang dagang. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisien operasional dan arus kas. Keuntungannya yang mengurangi modal kerja dapat mempercepat perputaran kas dan meningkatkan laba. Setiap dolar yang dihemat dari pengurangan persediaan atau piutang akan langsung berkontribusi, berkontribusi pada arus kas. Dan selanjutnya, strategi mencapai modal kerja nol. Yang pertama ada mengurangi persediaan.
Dengan mengurangi persediaan, perusahaan membebaskan modal kerja dan mendekatkan kondisi nol. Dan yang kedua yaitu meningkatkan utang dagang. Dengan memperpanjang periode pembayaran kepada pemasok, perusahaan dapat mendanai operasional menggunakan dana pihak lain tanpa menambah biaya bunga atau pinjaman. Yang selanjutnya yaitu kecepatan produksi. Kecepatan produksi yang tinggi mengurangi waktu konversi kas atau cash conversional cycle, yaitu waktu dari pembelian bahan baku hingga penerimaan kas dari pelanggan. Contoh nyatanya yaitu Campbell Soup berhasil mengurangi modal kerja sebesar 80 juta dolar dalam 1 tahun dan digunakan untuk inovasi produk dan melakukan pembelian perusahaan lain di Inggris, Australia, dan beberapa negara lainnya. Selain itu, mereka juga memperkirakan akan meningkatkan laba tahunan lebih dari 550 juta. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan kas. Semua perusahaan melakukan siklus modal kerja yang di mana perusahaan tersebut membeli atau memproduksi persediaan dan memiliki sarana beberapa waktu dan yang lain yang pada akhirnya dijual dan menerima kas. Periode waktu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama periode konversi persediaan. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengutang bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian menjualnya. Yang kedua yaitu periode penerimaan rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang perusahaan menjadi uang tunai, yaitu untuk mengumpulkan uang tunai setelah penjualan. Yang terakhir yaitu periode penangguhan utang rata-rata waktu antara pembelian bahan dan tenaga kerja, serta pembayaran uang tunai untuk mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk tanpa salam. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Contoh pertanyaannya ya, teman-teman sebelumnya perkenalkan nama saya Latif Adi Kurniawan dengan nomor NPM 0084. Sini contoh pertanyaannya ada Direktur Senu INC atau ING memiliki data sebagai berikut. Penjualan pokok tahunan 10 juta dolar, beban pokok penjualan 6 juta dolar, persediaan 2.547.945 dolar, piutang usaha 1.646.836 dolar, utang usaha 1.200.000 dolar. Berapakah sisus konversi kas perusahaan? Nah, di sini langkah pertama yaitu mencari periode konversi perusahaan dengan rumus persediaan per beban pokok penjualan per hari, yaitu beban persediaannya tadi 2.547.945 dolar per kurung buka 6 juta dolar per 365 hari sama dengan 155 hari. Jawaban berikutnya yaitu tentang mencari periode penerimaan rata-rata. Rumusnya yaitu piutang usaha per penjualan per 365 tadi. Piutang usahanya tadi 1.643.836 per kurung buka 10 juta dolar per 365 hari. Yaitu sama dengan hasilnya itu 60 hari ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada periode penangguhan utang sama dengan utang usaha per beban pokok penjualan per 365. Di sini ada 100 1.200.000 dolar per kurung buka 6 juta per 365 sama dengan 73 hari ya maaf teman-teman. Dan yang terakhir ini ada siklus konversi kas sama dengan periode konversi persediaan plus periode penerimaan rata-rata periode penangguhan utang sama dengan tadi ketemunya 155 ditambah 60 dikurangi 73 dan hasilnya 142 hari. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan anggaran kas. Anggaran kas adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran kas ini merupakan alat perencanaan yang sangat spesifik, biasanya disusun oleh staf keuangan perusahaan. Lalu anggaran kas memiliki beberapa manfaat diantaranya, yaitu yang pertama yaitu mengetahui kapan akan terjadi surplus atau defisit kas. Yang kedua, menentukan posisi kas.
Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, memverifikasi kemampuan perusahaan memenuhi tuntutan seperti tagihan, gaji sewa, dan biaya produksi. Lalu yang terakhir yaitu memberikan gambaran mengenai kelangsungan hidup perusahaan, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Lalu yang selanjutnya, di sini akan menjelaskan teknik-teknik manajemen kas. Yang pertama yaitu sinkronisasi arus kas, proses di mana penerimaan dan pengeluaran kas terjadi secara bersamaan sehingga perusahaan dapat meminimalkan saldo kas yang tidak tercapai. Lalu yang kedua yaitu mempercepat proses clearing check. Langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa dana dari cek yang disetor tersedia sebelum digunakan. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan ambang. Perbedaan antara saldo kas yang tercatat di buku perusahaan dan saldo yang tercatat di bank. Dan yang terakhir yaitu mempercepat penerimaan. Para manajer keuangan berusaha mencari cara untuk mempercepat penerimaan uang dari pelanggan, meskipun mereka bertanggung jawab atas penerimaan kas. Kecepatan proses ini tergantung pada sistem perbankan. Nah, lalu beberapa cara yang bisa dilakukan adalah yang pertama, rencana peti uang atau lucky box. Lockbox, bukan, maaf, lockbox. Lalu yang kedua yaitu pembayaran otomatis. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.